Guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini admin lagi-lagi akan mereview film India karena film dari negara berbahasa Telugu ini selalu memberikan kesan komedi bagi para penontonnya sehingga tidak bosan-bosannya untuk dikulik-kulik. Film Na Peru Surya ini menceritakan seorang tentara laki-laki yang mempunyai karakter dan cita-cita tingkat tinggi untuk menggapai impiannya, yaitu dapat menjadi prajurit tentara di perbatasan India. Dia melalui tantangan yang luar biasa karena sifatnya yang tidak bisa mengontrol emosinya dan seringkali terjadi di saat yang tidak tepat sehingga menyebabkan dia terancam keluar dari jabatannya. Nah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur cerita film Na Peru Surya. Scene diawali dan memperlihatkan di mana inspektur polisi bernama Imas Wangi yang mendatangi jenderal tentara TNI untuk melaporkan anak buahnya yang bernama Surya karena telah membuat keributan. Scene lalu menunjukkan kronologi kejadiannya. Polisi mendapat telepon untuk menangani keributan di sebuah klub malam. Pemilik klub berkata, "Baru kali ini aku melihat satu orang melawan 10 orang." Lalu polisi bertanya, di mana orang itu? Ternyata Surya di dalam klub dan sedang minum bir. Surya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia ditanya alasan mengapa dia memukul anak menteri. Dia menjawab kalau dirinya marah, makanya dia memukul. Lalu polisi bertanya lagi, "Apa yang membuatmu marah?" Surya menjelaskan saat dirinya di klub itu, dia melihat perempuan sok cantik yang tangannya tidak sengaja tersenggol seorang laki-laki. Laki-laki itu langsung minta maaf, tapi cewek itu malah menamparnya dan menyiraminya dengan air. Melihat itu, darah Surya mendidih, lalu menarik tangan wanita itu dan memaksanya meminta maaf. Dan ternyata wanita itu adalah pacar anak menteri. Anak menteri yang tidak terima itu langsung melabrak Surya. Tapi sayang, Surya segera memukul anak menteri itu hingga muntah darah dan pingsan. Teman anak menteri lain langsung membalasnya, tapi naas, mereka semua malah KO. Polisi bertanya lagi, "Hanya karena itu kau memukul mereka?" Surya menjawab, "Ya, begitulah." కోపం వస్తే ఫుల్గా కొడతా. Lalu polisi memintanya membayar Rp10.000 menulis permohonan maaf dan tanda tangan. Tapi Surya tidak mau menurutinya. Inspektur yang kesal lalu menyiram wajah Surya. Tapi itu memancing kemarahan Surya. Surya lalu mendorong meja dan menghajar inspektur polisi hingga mematahkan tulang lengannya. Polisi lain segera menghajar, tapi semuanya juga KO dibuatnya. Atas laporan itu, jenderal segera menyuruh anak buahnya agar memanggil Surya. Ternyata Surya berada di Blok B, tempat sel khusus teroris. Benar saja, Surya berulah kembali. Dia menembak seorang teroris yang dijamu istimewa di dalam sel. Scene berlanjut, Surya akhirnya disidang karena melakukan penembakan tanpa instruksi. Surya berdalih karena dia sangat marah melihat teroris itu malah dilayani dengan baik. Jenderal yang sangat marah karena Surya tidak menghargai aturan korps, dan jenderal pun berkata, "Begitu banyak medali dan penghormatan, tapi di sini hanya ada satu kebobrokan dan itu kamu." Surya lalu dipecat oleh jenderal. Surya yang tidak terima dirinya dipecat, lalu dia mendobrak pintu. Dan aksinya itu membuat dirinya terkena hukuman yang sangat berat. Setelah menerima hukuman, dia menggigil kesakitan. Lalu pamannya Surya datang dan akan membawanya pergi. Tapi Surya tidak mau dan meminta paman merayu jenderal agar tidak dipecat. లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే Singkat cerita, paman Surya mendatangi jenderal. Dan singkat cerita juga, jenderal pun mengizinkan Surya masuk ke korps lagi, tapi dengan satu syarat, yakni dia harus mendapatkan tanda tangan seorang profesor terbaik di India yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri, yakni Profesor Rama Krishnamraju. Hubungan anak dan bapak ini tidak baik, pemirsa. Surya telah meninggalkan keluarganya bertahun-tahun lalu akibat sering membuat ricuh karena dirinya yang selalu merasa benar sendiri dan sulit diatur hingga ayahnya kewalahan dan Surya pun pergi. Scene berlanjut, Surya mau gak mau akhirnya pergi menemui ayahnya untuk meminta tanda tangan. Sampai di kantor ayahnya, mereka tampak canggung dan asing. Lalu ayahnya meminta Surya menceritakan tentang siapa dirinya. Surya menjawab, dia adalah seorang prajurit. Lalu ayahnya berkata lagi, Surya adalah seorang prajurit, tapi orang-orang tahu Surya adalah orang yang emosian dan egois. Karena Surya tidak bisa menjawab, dia akhirnya disuruh datang lagi besok. Surya akhirnya pergi. Dia tinggal bersama kawan barunya yang bernama Kishore dan sama-sama menunggu tanda tangan profesor. సింగిల్ సిగ్నేచర్ స్టిల్ సర్వైవింగ్ తెలుసా? Surya dan Kishore pergi jalan-jalan, tapi tiba-tiba mobilnya berhenti karena terjadi kemacetan. Itu dikarenakan ulah anak Chala, seorang mafia yang ditakuti di daerah India. Scene berlanjut di keesokan hari, di mana Surya mendatangi ayahnya lagi untuk ujian mendapatkan tanda tangannya. Dia ditanya tentang bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Surya menjawab tidak baik. పెద్దగా పడలేదు.
Lalu dia ditanya tentang sahabat, Surya menjawab tidak punya sahabat. Lalu pertanyaan berganti, bagaimana tentang Farsha? Lalu Surya bercerita tentang Farsha. Dia adalah gadis yang dicintainya sepenuh hati. Tapi mereka putus karena attitude Surya yang buruk. Surya juga pernah memukul paman Farsha dan malah tidak mau meminta maaf karena keegoisan Surya. Sepertinya ayah Surya tidak tahan mendengar cerita cinta anaknya itu dan lalu menyuruhnya datang lagi besok. Scene berlanjut di keesokan hari dan Surya yang sudah berada di ruangan kerja ayahnya. Profesor berkata kalau ego Surya sudah mencapai puncak tertinggi, selalu merasa benar dan tahu segalanya, dan orang seperti Surya akan selalu sendiri. Pernyataan itu membuat Surya murka. Dia malah menuduh ayahnya yang tidak-tidak. Lalu itu membuat Profesor marah dan mengatakan kalau dia tidak membutuhkan anak seperti Surya. Surya mengamuk, melempar apa saja yang ada di hadapannya. Surya, you can't smoke here. I can and I will. Surya mengira ayahnya malu mengakui bahwa Surya adalah anak kandungnya. Lalu Profesor mengumumkan agar seluruh mahasiswa berkumpul karena ada pengumuman penting. It's an emergency. Tibalah pertemuan profesor dan mahasiswanya, lalu profesor berpidato. Dia mengatakan Surya datang kepada saya untuk meminta tanda tangan saya sebagai seorang prajurit. Yang kalian tidak tahu adalah bahwa Surya sebenarnya anak kandung saya. Kishore dan seluruh mahasiswa lainnya kaget tak menyangka. Profesor berkata kepada anaknya, kau mengoreksiku dan aku juga langsung mengoreksi diriku sendiri. Tapi berbeda dengan kamu yang tidak pernah mengkoreksi kegagalanmu sendiri. Tapi pernyataan ayahnya itu juga tidak membuat Surya sadar. Ayahnya lalu memberikan waktu 21 hari untuk membuktikan perubahan Surya agar bisa mengendalikan egonya, menjadi prajurit perbatasan yang cinta tanah air, maka dia akan menandatangani surat itu. Wah, Surya pun sepakat. I take up this challenge. Hari pertama dalam ujian keegoisan itu pun dimulai. Kini Surya mengikuti meditasi agar jiwanya agak tenang. Di sana ternyata ada Farsha. Farsha pun heran karena ada Surya di depannya. Surya juga ikut komunitas ketawa. Dia juga membeli lonceng dan patung dewa Ganesha dan memakan makanan vegetarian. Scene berlanjut di hari kedua. Surya dan Kishore bersantai di kafe. Tiba-tiba anak buah Chala berulah kembali. Semua toko pun terpaksa ditutup. Surya tak bisa melawan mereka karena terikat perjanjiannya itu. Sampainya di rumah, ibu Surya meminta tolong agar membelikan obat karena dokter tidak bisa datang. Di sini ibu Surya belum sadar kalau Surya adalah anak kandungnya sendiri, guys. Surya tanpa pikir panjang, dia langsung mencari obat itu, membuka sendiri toko obat dan mengambilnya sendiri. Surya mengambil obat itu sebanyak 2 karena pastinya di jalan dia akan dihadang anak buah Chala, dan benar saja anak buah Chala menginjak obat itu. Surya pun segera kembali dan memberikan obat yang dia sembunyikan kepada ibu Surya. Lalu sebagai tanda terima kasih, ibu Surya memberikan bekal untuk Surya dan dititipkan kepada suaminya itu. Dengan gengsi dan terpaksa, akhirnya profesor mengantar makanan itu. అమ్మ పంపించిందా? Yes. నీకే పంపించింది. Ternyata ya Surya diam-diam menulis buku tentang Surya, tentang semua kehidupan yang Surya jalani. Saat Surya dan Kishore hendak pulang, mobil mereka dihadang anak buah Chala. Kishore pun turun. Chala dan anak buahnya naik mobil Surya. Surya terpaksa mengantar Chala dan pengikut Chala karena mobil Chala sedang error. Surya lalu melihat kekejian Chala. Dia merampas hak-hak orang yang tak bersalah. Dia juga bahkan memaksa veteran Mustafa agar mau melepaskan tanahnya. Chala berdalih jika Mustafa mau melepaskan tanahnya, maka kehidupan ekonominya akan membaik. Anak Mustafa yang bernama Anwar itu juga bisa bersekolah kedokteran. Tapi veteran itu menolak. Dia tidak akan melepaskan tanah penghargaan yang diberikan oleh negara untuk prajurit sepertinya. Veteran Mustafa berkata, apa yang telah aku korbankan, aku akan selalu mengingatnya saat aku menginjak tanahku ini. Maka tolong jangan memintaku menjualnya. Lalu Chala mengancam veteran itu. Chala berkata, kalau aku mau, aku bisa lakukan apa saja. Tapi Mustafa memastikan tidak ada yang dapat merampas tanahnya, walaupun hanya segenggam. Dia lalu berkata lagi, sebelumnya, aku pernah mempertaruhkan nyawaku demi negeriku ini. Jika rumahku dirampas, aku percaya negara akan mengembalikannya. Chala memberi Mustafa waktu 4 hari agar mau melepaskan tanahnya dan lalu Chala pun pergi. Sampainya Surya di rumah, dia lalu curhat kepada Kishore. Surya merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa untuk para korban Chala. ఫీల్ అవ్వక నన్ను పక్కన పెట్టుకుని వ్యాపారాలు చేస్తారు కిషోర్. Lalu Kishore memberikan minuman dan memaksa Surya minum agar Surya sedikit tenang.
Scene berpindah di keesokan hari. Surya sudah bersiap-siap akan pergi ke rumah Farsha untuk meminta restu ayah Farsha. Tapi saat dia akan menghampiri mobilnya, anak buah Chala menunggunya di luar dan menukar mobilnya dengan sepeda motor karena Chala menyukai mobil Surya. Tak disangka, Surya mengendalikan egonya dan pergi dengan motor itu. Dia mendatangi rumah Farsha dan disambut hangat oleh keluarganya. Dia juga meminta maaf kepada paman Farsha dan bersujud di kakinya, sehingga paman memeluk, mengampuni Surya dan merestui mereka berdua. Di jalan saat Surya melihat keributan, dia juga hanya ikut-ikut memvideo kejadian itu. Dia juga menyogok polisi yang menilainya. Scene lalu menunjukkan seorang veteran Mustafa yang mengadukan Chala tapi tidak ditanggapi pihak kepolisian. Dia pergi ke kantor polisi lain dan penolakan kasusnya pun selalu terjadi. Tiba-tiba berita kematian veteran Mustafa pun menyebar. Dia dianggap berkhianat karena telah bunuh diri. Anak Mustafa yang bernama Anwar membanting medali ayahnya. Ia tak kuasa atas ketidakadilan, kesedihan yang menimpa keluarganya. Anwar sangat kecewa. Ayahnya dulu perwira, tapi sekarang malah dianggap pengkhianat. Bahkan jenazah ayahnya pun tidak dihormati sedikit pun. Kakek berkata, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Anwar dengan kemarahannya malah pergi meninggalkan keluarganya. Scene lalu berpindah. Profesor Rama berencana akan menemukan Surya dengan ibunya di hari persembahan dewa. Hari itu pun terjadi. Ayah Surya berkata kepada istrinya bahwa anak laki-lakinya akan datang. Sang ibu segera mencari anaknya. Dia lalu melihat ke sana kemari dan akhirnya dia menemui Surya yang sedang berdiri melihatnya. Sang ibu segera menarik tangan anaknya itu dan memasukkannya ke ruangan agar mereka berdua dapat berbicara. Ibu Surya merasa sangat kecewa dengan Surya yang tak pernah mengabari ibunya. Sang ibu berkata, "Itu salah ayahmu denganmu, tidak ada kaitannya dengan aku. Kalian laki-laki memang egois." Ma, please. Tapi akhirnya ibu Surya memeluk anaknya juga. Scene lalu berlanjut, Surya dicari polisi. Lalu polisi itu membawa Surya ke kantor. Di sana ternyata terdapat kakek muslim, yakni ayah veteran Mustafa yang melaporkan kasus pembunuhan anaknya itu. Dia meminta Surya sebagai saksi atas kematian anaknya itu. Tapi sayangnya Surya berkata kalau dia tidak melihat pembunuhan itu. Si kakek terus mendesak Surya agar mau mengatakan yang sejujurnya. Lalu inspektur berkata, "Kek, dia tidak seperti orang lain, dia akan berkata sejujurnya." Hal itu membuat Surya kaget. Ternyata inspektur itu sangat mengenal Surya. Lalu inspektur memanggil kawannya dengan memperkenalkan pribadi Surya. Inspektur sangat terinspirasi dengan Surya karena saat 2 tahun yang lalu di Delhi mereka satu kelompok pelatihan. Walaupun banyak tekanan, karakter impian Surya tidak akan berubah. Hal itulah yang sangat menginspirasi inspektur. My one and only inspiration. Dan semua orang pun bertepuk tangan. Singkat cerita, Surya pun pulang. Tapi kejadian itu membuat Surya panas dingin. Sebenarnya saat itu Surya ada di lokasi kejadian, tapi karena perjanjiannya itu, dia mau aja disuruh anak Chala agar melupakan apa yang sudah dia lihat. Surya menangis dan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Tiba saat hari 21 pun habis. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan tanda tangan ayah Surya. Tapi Surya menolak tanda tangan itu. Dia merasa gagal. Dia merasa karakternya sudah hilang. Cita-cita yang ingin pergi ke perbatasan agar dia bisa melindungi negaranya. Tapi apa yang malah dia lakukan di sini? Dia malah melihat orang membunuh di depan matanya dan dia tidak berbuat apa-apa. Itu membuat Surya merasa bukanlah dirinya sendiri. Lalu Surya pergi ke rumah veteran Mustafa. Benar saja, di sana sedang terjadi penggusuran tanah. Bahkan anak Mustafa sedang digoda anak Chala. Surya mendatangi kakek dan meminta maaf karena kemarin telah berbohong. Surya lalu membabat habis anak buah Chala. Setelah itu Surya pergi ke kediaman Chala. Dia menghukum semua anak buah Chala yang telah berbuat kerusakan di negerinya. Setelah itu Surya pergi ke ruang tengah untuk bersantai. Melihat itu Chala emosi dan ingin membunuh Surya. Tapi itu tidak terjadi karena anak Chala berada di tangan Surya. Lalu Surya membuat kesepakatan dengan Chala. Dalam waktu 24 jam, Chala harus menemukan Anwar dimanapun itu. Jika terjadi sesuatu dengan Anwar, maka anak Chala yang harus menanggung akibatnya. Siaran TV untuk pencarian Anwar pun disebar. Namun Anwar tak kunjung ketemu. Ternyata Anwar menjadi anak buah penjahat. Dia diberi tugas untuk membunuh orang yang lewat itu dengan pistol.
Anwar tanpa kendali menghampiri orang tua itu. Saat Anwar hendak menembak, Pak tua itu memperlihatkan foto Anwar, अनवर हो ना? di mana semua orang sedang menunggu kepulangan Anwar. Anwar pun segera pulang. Dia disambut semua warga. Tapi Anwar yang marah atas ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Dia tidak menghiraukan semua orang yang datang kepadanya. Dia diam dan lalu duduk. Surya mendatangi Anwar dan duduk di dekatnya. Surya berkata, "Jika kamu merasa ini bukan tanah airmu, robek bendera ini." Anwar terkejut. Dia malah lari dan naik ke atas rumahnya. Rupanya Anwar mengibarkan bendera kebangsaan India. Semua orang pun bahagia melihat itu. Scene lalu berpindah. Ayah Surya mendatangi jenderal tentara. Dia berkata, "Untuk pertama kalinya aku bangga bahwa Surya adalah putraku." Dia membangkitkan cinta tanah air kepada semua orang. Dan akhirnya ayah Surya menandatangani surat perizinan Surya menuju perbatasan. Scene lalu berpindah lagi. Surya yang sedang merenung dan menikmati pemandangan pantai. Ayah Surya memberikan surat izin itu. Surya terharu dan berterima kasih kepada ayahnya itu. Thank you. Surya akhirnya menjemput impiannya itu dan pergi ke perbatasan hingga film ini pun berakhir. Terima kasih guys buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.